Sama kalian orang Trinitas masuk sini, tak kulitin semua kalian, nggak ada yang berani kan? Nggak ada yang berani, saudara. Mereka cuma ngoceh-ngoceh, nggak bom Sofiatul, semua cuma ngoceh-ngoceh, masturbasi mereka semua, ngocok saudara ya, ngocok di somnya di YouTube-nya masing-masing mereka, ngocok pokoknya, masturbasi saudara, ya kan? Saya dengar itu IKIM sekarang apa namanya IKIM organisasinya apa? Siapa yang tahu organisasinya yang dibikin sama IKIM apa? IKIM udah jadi pengikut Erastus loh. Saya kaget juga ya, saya belum nanya juga sih. Katanya sudah jadi pengikut Erastus ya IKIM ya. Bener nggak? Cek aja ya. IKIM. Yang nggak ada ya. IKIM Kristianos. Ini ya. Ini ada IKIM ini, tapi saya pernah lihat ada IKIM Kristianos ya, GSKI gitu ya. Benar nggak saudara? Tolong ini informasinya. Sudah jadi ini saudara. Asal dia sudah jadi GSKI loh saudara. Benar nggak? Ada yang ini nggak? Atau mungkin salah saya informasinya kemarin. Saya dikasih tahu dikirimin linknya, saya kaget loh. Oh, malah beda lagi nih. Bentar ya, IKIM GSKI Kristianos. GSKI Kristianos ini ya. Nah ini benar GSKI Kristianos ya. Ya saudara, ini baru nih, channel baru nih ya. Bener ya, Eri Christian ya. Mumet-mumet dah. Jadi Askri ini sekarang udah Unitarian saudara ya. Aduh, gimana dong? Iya ya. Askri ya, terima kasih Askri ya, Askri. Bener ya, Askri udah jadi ini ya, udah jadi Unitarian dong ya. Ini ketuanya udah jadi Unitarian, ini ketuanya Askri. Lagian nggak ada ininya juga ya saudara ya. Nah itu ya, kalau Anda tertakut dengan dogma ya mumet. Kalau kayak saya udah nggak mikir dogma saudara ya. Saya hanya berpikir bagaimana seorang pengikut dari Yesus itu adalah mengasihi, mengampuni, memberkati. Itu jadi khas pengikut Kristus. Kalau pengikut Erastus, kalau saya bukan pengikut Erastus, tapi sebelum Erastus ngajar tentang perpuluhan ini, sebelumnya saya sudah kasih tahu bahwa kita tidak perpuluhan, saudara. Kita bukan penganut perpuluhan. Sebelum Erastus mengajar, saya bukan Unitarian ya. Buat saya Yesus adalah Yehova. Ya, kalau buat Erastus kan bukan. Kalau buat saya Yesus adalah Yehova sendiri, saudara. Tapi Erastus sesat yang enggak, cuma salah. Ya dia rugi, jadi salah, nggak apa-apa ya biarin saja. Biarin saja ya. Ya, tetapi saya setuju dengan pengajaran Erastus bahwa Anda harus merawat orang tuamu dulu, baru Anda kasih perpuluhan ke gereja. Itu saya setuju, ya, bahwa Anda diakonia. Oh, saya setuju, ya, saya setuju. Tapi kalau dalam hal bahwa Yesus adalah
apa subordinatnya Bapa, saya tidak setuju karena Yesus itulah Yehova sendiri. Sang Yehova itulah Yesus ya, adalah Sang Yehova ya. Nah, tapi ada fitnahan katanya Erastus berkata Yesus bukan juru selamat. Salah saudara, Yesus itu, Erastus ngomong Yesus juru selamat. Ya banyak orang nggak dengar, tahunya dikit tapi ngocehnya banyak. Ya, kalau saya sebelum saya ngocehin orang, saya tak dengar dulu nih pengajarannya. Nggak ada yang salah, ya hanya nggak ada yang sesat maksudnya. Tapi dia salah menafsirkan. Salah apa enggak? Ya sesat apa enggak? Ya enggak. Orang kan boleh-boleh saja menafsirkan seperti itu. Ya, karena dia tidak menguasai bahasa aslinya, gramatikalnya, dia tidak tahu kulturnya orang Yahudi, dia tidak mengerti sejarah gereja. Ya, Erastus itu dulu rektornya STT-nya GBI di Petamburan, ya, rektor STT Petamburan itu ya, namanya STT apa saya lupa namanya itu. Tetapi ya bukan berarti kalau dia doktor terus dia, karena sejujurnya Anda kalau belajar teologi, ya Anda doktor teologi, apakah Anda di bidang itu? Kecuali Anda sekolahnya di STT Jakarta atau Anda sekolahnya di UKSW, saudara, atau di UKDW. Anda diajari ke dalam, deep insight-nya, saudara. Tapi kalau Anda tidak, itu Anda kudu belajar sendiri. Saya juga sama. Saya tidak masuk ke deep insight, makanya profesor saya, waktu saya S3 itu ya, profesor tanya tentang Trinitas, nggak ngerti, dia jawabnya oneness. Ya, dia jawabnya oneness. Ya, itu memang begitu, saudara ya. Jadi, karena dogma, karena orang berlomba-lomba mempertahankan dogma. Kalau saya tidak mempertahankan, saya mempertahankan isi Alkitab. Iman saya berdasarkan Alkitab, bukan berdasarkan dogma. Ya, karena dogma itu berganti zaman, berganti orang makin terbuka. Zaman itu orang nggak ngerti banyak hal. Zaman sekarang orang ngerti banyak hal. Zamannya Athanasius, kamu mau belajar bahasa Ibrani, ya waduh, perlu 7 tahun, 10 tahun. Zaman hari ini, kamu setahun aja udah selesai, kamu tuh B2 tuh. Ya kalau kamu rutin ya, kayak saya kan karena kemarin nggak rutin ya, saya ini baru selesai B2 nih. Ya bahasa Ibrani saya baru B2 ini, baru jalan B2. Ya, bahasa Belanda saya selesai setahun, bahasa Jerman saya setahun B1-nya ya, setahun. Tapi kalau zaman dulu, zamannya Athanasius tahun 300, Anda mau belajar bahasa Jerman, wah Anda perlu berapa lama tuh? Ya kalau sekarang karena sudah tersistematis, semuanya sudah ada. Nah itu tadi, dulu, bahkan sekarang Anda tidak perlu belajar bahasa Ibrani, Anda cuma tinggal buka Bible Hub. Sudah ada aplikasinya. Ya, hanya sekejap. Anda cuma tinggal asal mengerti, bisa baca tulisnya, bisa bahasa Inggris, lancar saudara. Bahkan di sabda.org itu ada keterangannya, gramatikalnya. Ya kan? Makanya sekarang dibukakan dengan banyak orang bisa belajar banyak hal dibanding dengan zaman Athanasius yang tidak bisa bahasa Ibrani. Itu ya, makanya kesalahan Erastus adalah dia konservatif, saudara ya. Dia berusaha membuka diri, dia dalam proses yang belum selesai. Nanti dia akan seperti saya, ya. Wah, Mikaela tambah lagi. Wah, ini yang ini buat saya nih berarti nih. Yang tadi ini kan buat kasih makan Damaris, berarti yang ini buat saya. Terima kasih Mikaela ya, God bless you. Aduh. Ini tadi yang bilang ada yang salah nih ya. Ajaran karismatik kebanyakan ilmunya enggak ada. Justru ajaran karismatik itu enggak ada ilmunya ya. Kesalahannya gereja karismatik itu enggak dalam dia pengetahuannya ya. Benar, mana ada yang berani debat di channel ini ya. Beneran saudara ya. Ngeri ya saudara ya. Ngeri saudara. Bagaimana ini ada yang bilang suruh Rudi Yohanes bikin kitab baru. Kalau saya pakai kitab pakai lo suruh justru ini aneh nih. Ini oman goblok nih. Ya, saya kalau debat sama Rudi, saya tanya ini bahasa aslinya ini. Yang saya gunakan adalah teks Vatikanus. Asli, teks aslinya. Yang saya gunakan adalah teks Masoret. Itu teks aslinya. Ya, bukan Bapak Gereja. Apakah Bapak Gereja yang bikin Matius? Bukan, saudara.
Ya, bukan Bapak gereja yang bikin Matius, murid Yesus yang bikin Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yaitu zamannya para murid Yesus, bukan Bapak gereja. Zaman Bapak gereja itu tahun 300 ke atas. Ya, zaman sebelum tahun 300 itu namanya zaman apostolik. Ya, Irenaeus, Polikarpus, mereka nggak ada yang ngajarin Trinitas, saudara. Ya, Trinitas itu baru ada tahun 300, 285 mulai dari Tertulian. Ya, tapi mulai terjadi kristalisasi itu zamannya Athanasius 325, saudara ya, sampai 380. Jadi saya nggak pakai biblos buatan Bapak gereja, enak aja. Makanya saya nggak pernah setuju orang-orang harus sama Athanasius sama pengajaran-pengajaran itu ya. Saya nggak setuju, ya nggak semuanya benar. Ya, saya baca tulisan Eusebius, saya baca tulisannya Athanasius, ya dialog, ya Justin Martyr, tapi Justin Martyr itu justru abad pertama, nggak ada cerita Trinitas, ya salah nih, bodoh nih ini ya si Halim ini goblok, si Rudi Yohanes goblok, memang orang goblok dia nggak sekolah ya, cuma bisa nilep donasi doang dia mah, cuma bisa nilep donasi doang. Yang paling pintar saya, oh iya saudara, kenapa saya bilang enggak, ya kan? Memang begitu kenyataannya kok, ya. Saya nggak main-main ya saudara ya. Oh, ini Rosmawar nih luar biasa. Kalau udah gini sawerannya saya mulai panas saudara ya. Ya, saudara lihat ya, yang saya kritik bukan cuma Islam yang saya hantam saudara, tapi para penyembah agama, para penyembah dogma. Channel ini didedikasikan untuk mendidik Anda untuk bertobat dari agama. Supaya Anda jangan terikat dengan dogma, tapi Anda bertuhan dengan benar. Ya, bagaimana di Indonesia sudah diberikan wadahnya, nah wadahnya itu yang kita benerin. Ya, minggu depan kita akan dengarkan Dr. Sokrates ya, masuk ke channel kita, dan mudah-mudahan Pak Beni Wenda dalam masa-masa mendatang, Beni Wenda dengan Teresia Koman bisa masuk ke sini. Saya mau ketemu beliau ya di UK ya saudara ya. Saya mau ketemu Beni Wenda ya di UK saudara. Serius saudara ya. Saya serius. Nah, saya akan ketemu Beni Wenda dengan Teresia Koman ya. Saya nggak tahu Teresia Koman bisa apa enggak ya. Serius ya. Kita ingin, karena bahaya sekali ya Islamisasi di Papua ini dengan cara yang sangat sadis saudara ya. Kalau Anda akan dimiskinkan, di pemiskinan ya, makanya nanti Dr. Sokrates akan masuk, tapi beliau bicara tentang Xi Jinping ya. Luar biasa tulisan beliau tentang Xi Jinping ini ya. Kalau nggak ada Xi Jinping, Indonesia kere ya saudara. Serius ya. Ini terima kasih Rosmawar, luar biasa. Luar biasa ya saudara ya. Lihat saudara ya. Walau Rudi Yohanes tidak sekolah, kayaknya lebih pintar. Mana ada Rudi Yohanes lebih pintar? Yang ngomong cuma orang goblok doang ya. Yang ngomong Rudi Yohanes lebih pintar dari saya ini cuma orang goblok saudara. Anda mau tanya dari ujung ke ujung semua YouTubers, Anda tanya yang pintar-pintar yang pernah sekolah S3, yang pernah S2, S3 pasti ngomong saya lebih pintar. Nggak mungkin ya. Kalau orang goblok yang ngomong Rudi Yohanes, kenapa saudara? Ya karena Anda ketipu sama omongannya dia, bacotnya dia ya. Bahkan sampai donasi Anda pun dibikin buat rumah anak terong pun. Buat bikin rumah anak terong pun Anda masih amin. Veronica Koman kok, Teresia Koman. Terima kasih Lebah Madu. Veronica Koman ya. Veronica Koman. Beneran ya. Rudi TBC 4 donasi. Nah, bahasa Belanda pakai terjemahan anak saya saudara ya. Kenapa? Loh, ikannya dalam Spraten, saya sudah selesai ujian B1 saudara ya. Saya sudah selesai ujian B1 saudara ya. Kenapa saya perlu terjemahan? Karena kita khotbah dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Belanda ya. Kita khotbah dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Belanda saudara. Makanya harus ada terjemahan yang terjemahin anak saya. Ya, Miracle itu yang terjemahin, yang biasa terjemahin saya itu anak saya saudara ya. Ya, saya nggak perlu penerjemah bahasa Belanda, cuman karena kita harus bilingual khotbahnya,
Saya pakai bahasa Indonesianya. Gitu ya. Siapa nih yang suruh undang, suruh masuk? Dia dulu kabur kok dari Zoom-nya saya kok. Muriwali, Rudi Yohanes kabur ya 2 kali. Gak ada yang tahan, saudara. Gak ada yang tahan. Iya nih, ini 2 kali. Yang satu kali tadi buat saya, 1 kali buat Damaris ya tadi ya, maksudnya ya. Triun Slayer datangin salah satu pastor kasih uang supaya jangan terhasut Nasrani. Di sini saja sudah berapa puluh ya, dari YouTube saja sudah berapa puluh, saudara. YouTube ini saja sudah menjangkau berapa puluh. Ya, berapa banyak yang kita baptis ya. Ngoceh bahasa Belanda, pakai terjemah, enggak selalu, ya, enggak selalu, saudara. Kalau waktunya saya pakai bahasa Inggris, ya, karena di Den Haag itu komunitas internasional, ya. Oh, sok pintar bahasa Ibrani, ya. Bahasa Jerman pun saya sudah B1, saudara, udah lulus saya, saudara, ya. Nah, ini baru benar ini. Paulus sang lebih banyak berkat dan buahnya berguna bagi banyak tolong krunya intelek semua. Iya, saudara. Krunya kita intelek semua ya. Nah, kru kita intelek semua. Paulus sang sesat anti trinitas. Oh, saya tidak anti trinitas. Oh. Cuman saya jadi jengkel sama orang trinitas gara-gara kalian kebanyakan bacot nggak ada buahnya. Ya. Rudi Yohanes membilang terzolimi. Rudi Teologi membela orang terzolimi. Oh iya, Rudi Teologi ya. Nah, kalau Rudi Yohanes rame-rame, bukan. Rudi Yohanes ini bukan rame-rame, dia memang cuma mau nilap donasimu saja. Ada yang bilang sombong, kau song. Karena kamu yang tidak ngambuk ngejar ilmunya saya, bukan saya yang sombong, kamu yang minder sama saya, kebalik ya. Kebalik ya. Coba lihat ya, Anda lihat ya. Bahkan kita pun yang mencaci maki kita orang Kristen sendiri, saudara ya. Yang mencaci maki kita orang Kristen sendiri untuk semua perbuatan baik yang kita lakukan, yang mencaci maki kita ini orang Kristen sendiri, saudara ya. Dari awal Rudi Yohanes cuma dagelan pengemis donasi. Oh jelas, Rudi Yohanes memang cuma ngembat donasi doang, saudara ya. Penganut Yahwisme itu nggak ada yang berani masuk sini. Dia tahu mereka salah. Debat sama saya pasti pusing mereka ya. Tidak akan ya. Sudah saya bilangin. Apalagi Anda yang menyebut-nyebut nama Yahweh itu ya pasti nggak benar. Kita balik ya saudara ya. Kita balik ke laptop ya, bagaimana statisnya. Tapi coba lihat ya. Orang-orang Trinitas ini nggak akan beda sama orang-orang mualaf center, saudara. Kalau cara pemikiranmu seperti ini yang tadi yang saya lihat ini ya, maka orang-orang Trinitas ini nggak akan beda sama mualaf center. Biadabnya akan sama. Anda tahu perang salib, nah itulah produk Trinitas tuh, perang salib tuh, saudara. Terus bedanya apa, saudara? Ya. Terus apa bedanya? Ya. Apa bedanya kalian orang-orang Trinitas dengan mualaf center? Yang sama tadi tak tunjukkan kekejamannya mualaf center ya. Bagaimana dia mau merebut mayat orang ya. Nah, kita ulangi lagi ya. Kita tetap menggunakan akhlakul karimah kita sebagai seorang muslim bagaimana. Tapi bismillah aja nanti insyaallah. Iya. Insyaallah. Bismillah. Kalau saya sebenarnya saya lebih cepat, Mas. Lebih cepat. Siapin saya aja mobil jenazah satu sama keranda. Tak bawa turun sama sebelah peti, saya mau ambil yang ngalangin saya mati bareng selesai. Ya, itu 3 kali gitu. Nanti ya, saudara ya. Si Antikris itu dari awal bunuh ya. Tadi siapa? Bunuh semua ya. Ceritanya bunuh ya. Mulutnya itu kalau bunuh itu rasanya murah nyawa itu ya, saudara ya. Si Antikristian. Nah, ini sama nih. Trinitas ini hampir sama nih. Ya, orang-orang Trinitas yang di YouTube saya ini, coba lihat ini ya. Ya, ini serem ini, saudara. Ya kan? Fokus Hajar Mualaf Center. Oh bukan, saya lagi tunjukkan ya. Ya, ketika saya lagi live tiba-tiba itu tadi ya. Apakah ajaran Trinitas sebenarnya enggak?
Tapi gara-gara orang goblok-goblok inilah ajaran Trinitas dihujat, saudara. Sebetulnya ajaran Trinitas itu baik, saudara ya, sebenarnya. Tapi karena ada orang-orang yang dipenjara oleh Dewa Trinitas itu. Jadi menjalma menjadi dewa baru, saudara, Trinitas ini. Trinitasnya salah nggak? Enggak. Ya, Trinitas itu tidak salah, saudara ya. Tetapi Unitarian juga nggak salah. Itu adalah sebuah perspektif. Ya, ada pendeta besar di Semarang namanya Pak Theophilus Hindra ya, saudara ya. Dia cerita tentang Trinitas yang paling benar. Saya bilang enggak. Saya percaya Trinitas. Dia bilang, saya juga percaya Trinitas, tapi saya juga percaya Unitarian, saya percaya Oneness. Ya, karena memang itu sebuah perspektif. Anda kalau mau debat, coba orang-orang Oneness ini, tak jelaskan Trinitas itu apa, masuk sini, nggak ada yang berani kan? Coba kalian orang-orang Unitarian masuk ke sini, nggak ada yang berani kan? Sama, kalian orang Trinitas masuk sini, tak kulitin semua kalian, nggak ada yang berani kan? Nggak ada yang berani, saudara. Mereka cuma ngoceh-ngoceh, nggak bom Sofiatul, semua cuma ngoceh-ngoceh, masturbasi mereka semua, ngocok, saudara ya. Ngocok di somnya di YouTube-nya masing-masing mereka. Ngocok pokoknya. Ya, masturbasi, saudara. Iya kan? Nggak ada yang berani, saudara ya. Saya berapa kali nyamperin somnya orang-orang, tak samperin. Bukan saya cari ini, ya, bukan saya cari sensasi, enggak, saudara ya. Bukan saya cari sensasi, ya. Karena 2 bulan lalu memang kita viewernya drop. Kenapa ya? Karena saya lagi di Israel, saudara ya. Saya lagi di Israel, ya. 2 bulan saya nggak fokus, ya kan. Nah, terima kasih Helmintuk, luar biasa nih Helmintuk ini. Coba saudara, kita nih kalau sawerannya begini kan makin kencang, saudara ya. Oke, tadi kita kasih lewat dulu nih tadi. Tadi hentai mana hentai? Hentai jadi mau ngomong nggak hentai? Oh, udah keluar hentai. Ini. Oh, Pak Santiago udah jadi co-host ya, Pak Santiago?